Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damayan Lestari, mahasiswi dari Prodi Hukum Tata Negara, kelas Islam dan Budaya Lokal 3D. Dengan NIM 330302068. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Di video ini saya akan menjelaskan tradisi Saparan yang ada di wilayah saya, yaitu di wilayah Boyolali. Islam dan budaya lokal. Budaya Islam sebagai sistem ajaran agama akan selalu berdialog dengan budaya lokal di mana Islam berada, meskipun akhirnya terdapat salah satu yang berpengaruh baik agama atau justru sebaliknya. Budaya lokal yang lebih dominan dalam kehidupan manusia, namun besar kemungkinan keduanya dapat memainkan peran penting dan membentuk budaya baru, karena terjadi dialog antara tatanan nilai agama yang terjadi secara idealis suatu agama dengan nilai budaya lokal yang ada. Antara agama dengan kebudayaan sendiri, ketika dilihat dari Islam menyebar ke Indonesia, Islam tidak dapat terlepas dari budaya lokal yang sudah ada dalam masyarakat. Antara keduanya, niscaya adanya dialog yang kreatif dan dinamis, hingga akhirnya Islam dapat diterima sebagai agama baru tanpa harus menggusur budaya lokal yang sudah ada di tempat tersebut. Dalam hal ini, budaya lokal yang terwujud dalam tradisi dan adat masyarakat setempat tetap dapat dilakukan tanpa melukai ajaran Islam. Sebaiknya Islam tetap dapat diajarkan tanpa mengganggu keharmonisan tradisi masyarakat yang ada. Pengertian tradisi. Berbicara tentang adat istiadat atau tradisi bukan lagi sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat tersebut. Masyarakat manusia melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan. Tak ada manusia tanpa kebudayaan dan sebaliknya, tak ada kebudayaan tanpa manusia. Tak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tak ada pula kebudayaan tanpa masyarakat. Hal ini yang menjajaki tatanan hidup mengenai sistem sosial. Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan, namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil suatu turun-temurun dari leluhur ataupun nenek moyang dari masyarakat tersebut. Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari manusia. Di sisi lain, mengenai tradisi juga biasa disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan seperti tujuan politis dan tujuan budaya dalam beberapa masa. Realitas sosial mengenai kebudayaan ini menjadikan manusia sebagai penggagas dari perwujudan kebudayaan realitas sosial dalam masyarakat. Kebudayaan mempengaruhi konsep pengetahuan, gagasan, serta ide untuk kehidupan keseharian. Sedangkan dari realitas sosial tersebut, lewat manusia menjadikan kebudayaan suatu hal yang penting dengan terciptanya suatu budaya seperti tradisi, kesenian, bahasa, hingga lokalitas masyarakat untuk membantu manusia dalam keberlangsungan hidup kemasyarakatan dan juga hubungan sosial. Langsung saja ke tradisi Saparan yang ada di Desa Karangendal di wilayah Boyolali.
Saparan berasal dari kata sapar atau bulan Jawa, sehingga dapat diartikan sebagai ritual atau tradisi tahunan yang dilaksanakan pada setiap bulan Sapar. Saparan merupakan tradisi budaya Jawa yang dilakukan sebagai wujud rasa syukur dengan tujuan agar diberikan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Bulan Sapar menurut penanggalan Islam merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriyah. Tidak ada amalan ibadah khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan jika mulai memasuki bulan Sapar, di Desa Karangendal Boyolali ini biasanya disibukkan dengan berbagai kegiatan dan juga persiapan untuk melaksanakan tradisi Saparan. Tradisi yang berjalan secara turun-temurun ini, di mana tradisi ini merupakan akulturasi budaya antara agama Hindu dengan agama Islam yang berfungsi untuk menghormati para leluhurnya maupun tokoh pendahulu dari desa tersebut. Ciri khas dari Saparan yang ada di daerah saya, salah satunya tradisi ini biasanya terdapat pula serangkaian acara seperti kondangan yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa saya, dan juga ada acara apeman. Acara ini biasanya dilaksanakan dengan membawa sebuah persembahan, yaitu dengan membawa apem dari masing-masing masyarakat. Tradisi Saparan ini juga menjadi salah satu kegiatan ajang silaturahmi antara masyarakat di desa saya. Tradisi Saparan merupakan wujud pelestarian budaya dari leluhur atau peninggalan nenek moyang. Terdapat sejumlah kearifan dalam prosesi tradisi Saparan yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Hal ini karena prosesi Saparan yang tidak hanya sekedar gotong royong, kumpul bersama, selamatan atau kondangan, dan membuat apem sebagai unsur utama sesaji. Lebih dari itu, Saparan menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jati diri bangsa, rasa kebanggaan, dan nasionalisme. Saat pelaksanaan Saparan, kelompok-kelompok keluarga ataupun golongan masyarakat lain tidak terasa adanya perbandingan dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai politik, dan sebagainya. Perbedaan itu dilebur karena mereka berkumpul menjadi satu, berbaur, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Jika dalam Saparan ini dibawa dalam konteks negara, maka akan menjadikan Indonesia yang rukun, ayem, dan tentram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.